Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Sebelumnya, saya Anita Efda Swadini dengan NIM 22035057 dari Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yaitu tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia itu yang pertama ada pemerataan, yang kedua ada kuantitas, yang ketiga ada kualitas, yang keempat ada efisiensi, yang kelima ada efektivitas, yang keenam ada relevansi, dan yang ketujuh ada permasalahan khusus pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, untuk jenis faktor penyebab permasalahan pendidikan itu yang pertama ada perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan yang terakhir ada keterbelakangan sarana dan prasarana. Baik, untuk pemerataan pendidikan, contoh permasalahan yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan, di mana terjadi di Banjarmasin, Jumat, tanggal 17 bulan 1 2020. Terdapat 3 isu pendidikan, yaitu ketiadaan tempat pendidikan, keluhan dari guru, dan kekurangan tenaga guru. Nah, ini adalah gambar dari permasalahan yang terjadi, yaitu pemerataan pendidikan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan keterbelakangan sarana masyarakat, kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Seperti faktor sumber daya manusia, faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan sumber daya seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Lalu, upaya untuk penanggulangan permasalahan pendidikan, yaitu memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Perbaikan fasilitas kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu kuantitas daya tampung siswa. Di sini dapat dilihat suatu permasalahan di mana yaitu masa tolak PPDB SMA Negeri 2 Depok, Jawa Barat. Salah satu masalah utama yang timbul dalam PPDB adalah ketidakseimbangan daya tampung sekolah atau suplai yang terbatas dan jumlah pendaftar atau demand. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam hak para siswa untuk menerima pendidikan. Pemerintah harus memperhatikan nasib para pelajar yang tidak kebagian sekolah ini. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu permasalahan kuantitas, termasuk dalam jenis faktor penyebab permasalahan pendidikan, yaitu aspirasi masyarakat. Latar belakangnya yaitu banyaknya anak yang tidak sekolah. Berdasarkan artikel tersebut, dapat dilihat bahwa murid-murid yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri memiliki kesempatan yang terbatas untuk dapat menempuh tahun ajaran baru, berbarengan dengan rekan-rekannya di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Akibat gagal masuk sekolah negeri, selanjutnya siswa hanya memiliki pilihan untuk dapat mendaftarkan diri di sekolah swasta. Namun, kebanyakan sekolah swasta sudah menutup masa pendaftaran siswa baru, bahkan jauh sebelum prosedur PPDB dibuka, biasanya sekitar bulan Maret sampai April.
Jadi siswa-siswa tersebut terpaksa menunggu hingga tahun ajaran selanjutnya untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu, untuk upaya penanggulangan permasalahan tersebut, dengan ketidaksiapan sekolah negeri dalam menanggung konsekuensi sistem zonasi, pemerintah perlu mengimplementasi sistem ini secara bertahap. Penerapan kebijakan ini bisa dimulai dari wilayah-wilayah yang minim ketimpangan suplai dan demand-nya. Kemudian seiring dengan perbaikan, ketimpangan di wilayah lain semakin melebar. Pemberlakuan sistem zonasi ini dengan begitu kuantitas, sekolah negeri akan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa memberi imbas kepada persaingan sekolah swasta. Selain itu, pemerintah juga harus siap dengan program pelatihan atau sertifikasi guru yang merata di berbagai daerah dengan meningkatkan kualitas guru. Diharapkan persebaran tersebut berprestasi juga bisa tercapai. Lalu untuk permasalahan selanjutnya yaitu kualitas, indeks prestasi menurun. Buruknya kualitas tenaga pendidik berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Informasi UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan adanya keterbelakangan sarana masyarakat. Latar belakangnya yaitu bukti rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Bisa dilihat dari data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau IPM. Indeks ini merupakan komposisi dari peringkat pencapaian suatu negara dari berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. UNESCO menemukan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini serupa juga bisa dilihat dari survei Politika and Economic Risk Consultant. Posisi Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam, negara yang notabene lebih kecil dari Indonesia. Bahkan Indonesia hanya berpredikat sebagai follower dalam hal pengembangan teknologi, bukan sebagai pemimpin dari 53 negara yang ada di dunia. Dan upaya untuk penanggulangan permasalahan tersebut, yaitu pengelolaan sistem pendidikan. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil, kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, lalu untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu efisiensi, mahalnya biaya sekolah. Rektorat UPI didemo mahasiswa karena mahalnya biaya kuliah. Mahasiswa UPI berdemonstrasi menolak komersialisasi pendidikan Rabu 10 bulan 8 tahun 2002. Para demonstran mengeluhkan kebijakan kampus yang tidak berpihak pada mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah. Mereka menuntut keringanan sampai pembebasan biaya kuliah. Nah, ini adalah gambar di mana para mahasiswa berdemo yaitu pada Universitas UPI. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan, keterbelakangan prasarana terhadap mahalnya biaya sekolah. Bukti keterbatasan perekonomian dapat dilihat dari berita tersebut bahwasanya banyak mahasiswa yang tidak dapat membayar uang kuliah atau UKT, salah satunya bagi mahasiswa ongoing, program diploma dan sarjana yang memiliki
tunggakan diharuskan membayar tunggakan terlebih dahulu dengan ketentuan minimal sebagai berikut. Nah, tunggakan kecil 2 juta rupiah, pembayaran minimal 500 rupiah. Nah, untuk upaya penanggulangan permasalahan, pengelolaan sistem pendidikan berdasarkan berita tersebut, kampus akan menyiapkan mekanisme khusus untuk mengajukan keberatan terhadap pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Kemudian rektor menjanjikan akan memberikan bantuan bagi mahasiswa yang terkendala dalam membayar biaya kuliah, mulai dari dengan cara mencicil, penangguhan, pembebasan biaya kuliah, hingga memberikan bantuan. Nah, untuk permasalahan selanjutnya itu efektivitas. COVID menyebabkan sekolah tutup di Jakarta Selatan. 5 sekolah di wilayah Jakarta Selatan ditutup akibat temuan kasus COVID-19. Proses pembelajaran pun dialihkan ke daring. Sementara SMA Lab School ditutup karena temuan 2 kasus positif yang merupakan siswa dan guru. Selain itu, SMK Islam Andalus dan PKBM Al-Andalusia pun ditutup lantaran satu kawasan dengan SMP Islam Andalus. Berdasarkan data yang diterima dari suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, sekolah yang ditutup itu adalah SMP Lab School, SMP Islam, SMK Asisi, dan SMP Azhari, Islam School Rasuna. Sekolah-sekolah itu masing-masing memiliki temuan 1 kasus COVID-19. Nah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya perkembangan iptek. Karena berkembangnya ilmu teknologi, banyak orang yang menciptakan atau membuat suatu hal menjadi tujuan tercapainya, contohnya COVID. Yang dipengaruhi oleh ilmu teknologi, kita harus bisa berpandai-pandai dalam ilmu teknologi, karena dengan teknologi bisa mengarah ke negatif maupun positif jika kita menggunakannya. Nah, yang kedua, laju pertumbuhan. Dengan laju pertumbuhan, maka di masa pandemi ini banyak orang-orang yang meninggal, bahkan anak-anak sekalipun. Upaya penanggulangan permasalahan pada COVID-19. Nah, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar dan lalu cucilah tangan Anda. Dan selanjutnya yaitu relevansi, meluncurnya kurikulum Merdeka. Luncurkan kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek ingin eksplorasi anak. Teknologi resmi meluncurkan kurikulum Merdeka. Kurikulum yang sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototipe atau kurikulum dengan paradigma baru itu ditawarkan sebagai salah satu opsi pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Dengan kurikulum Merdeka, guru dapat melihat format, cara, materi esensial, dan pengalaman apa yang ingin diajarkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kata pelaksana tugas atau PLT, Kepala Pusat Kurikulum dapat dan pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Faktor yang
Berkembangnya permasalahan, perkembangan iptek. Untuk melihat potensi anak dengan kurikulum merdeka, semua sistem belajarnya sangat berbeda, jauh dengan kurikulum sebelumnya. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran digabungkan baik itu anak IPA maupun anak IPS, keduanya sama-sama mempelajari keduanya. Sedangkan di kurikulum sebelumnya, IPA dan IPS dipisahkan dengan melihat indeks nilai mereka saat mereka sekolah sebelumnya. Dengan adanya kurikulum merdeka, sistem waktu pelajaran pun juga berbeda karena di sini siswa akan melaksanakan full days, sedangkan kurikulum sebelumnya sampai Sabtu. Upaya penanggulangan permasalahan sistem pendidikan pada sistem di kurikulum merdeka ini, siswa mengarah kepada untuk mencari potensi diri masing-masing anak. Untuk itu, kurikulum merdeka juga cukup bagus untuk pembelajaran anak supaya mengetahui potensi diri mereka. Nah, untuk permasalahan terakhir yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini dapat dilihat dalam gambar terdapat guru yang melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Nah, jadi heboh oknum guru pukul kepala murid berkali-kali di Pekalongan. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan oknum guru diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang murid laki-laki di tengah lapangan sekolah yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Oknum guru laki-laki yang mengenakan pakaian dinas berwarna coklat itu tampak memukul bagian kepala dengan depan dan belakang, lalu dada murid SMP hingga berkali-kali. Nah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Guru yang tidak memiliki karakter sebagai guru yang baik. Berdasarkan berita tersebut, sikap guru yang tidak mencerminkan sebagai guru yang baik, maka akan mempengaruhi siswanya. Bahkan siswa yang dianiaya akan membencinya. Lalu upaya penanggulangan permasalahannya, sebagai seorang guru harus mempunyai karakter yang baik. Seorang guru yang mempunyai karakter yang baik tidak akan melakukan perbuatan keji. Guru yang baik harus memiliki 4 standar kompetensi pada guru, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter guru yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Lalu kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat di sekitar. Jadi, seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi dasar tersebut. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.